Alhamdulillah ikhtiarkan bagaimana caranya ke depan Lombok Utara ini menjadi daerah yang lebih baik dari apa yang kita saksikan. Sejak memutuskan berpisah dari Kabupaten Lombok Barat pada 21 Juli tahun 2008, Bumi Dayan Gunung telah diwarisi angka kemiskinan yang cukup tinggi bagi sebuah daerah otonomi baru. Hampir setengah penduduk Lombok Utara berada di bawah garis kemiskinan, dan bahkan pada angka 20-an% berada pada kategori miskin ekstrim. Sesuai dengan tujuan pemekaran daerah, pemerintah daerah Lombok Utara terus berbenah mengangkat derajat hidup masyarakat Dayan Gunung sehingga pada tahun 2021, Lombok Utara dinobatkan sebagai terbaik kedua daerah otonomi baru paling progresif dalam menekan angka kemiskinan. Meski mampu menorehkan prestasi, berdasarkan data Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat tahun 2021, Kabupaten Lombok Utara masih tercatat sebagai kabupaten miskin di NTB dengan angka 61,70 ribu jiwa dari total jumlah penduduk 247 ribu jiwa. Selain menjadi kabupaten miskin dari 10 kabupaten kota yang ada di NTB, Lombok Utara juga masih tercatat sebagai kabupaten dengan indeks pembangunan manusia terendah pada periode tahun 2020-2021 dengan indeks skor 64,49. Berdasarkan geografis, Kabupaten Lombok Utara terbagi menjadi daerah pegunungan yang membentang dari Kecamatan Pemenang hingga ujung timur Kecamatan Bayan. Di mana dengan kondisi geografis itu, Kabupaten Lombok Utara memiliki banyak spot-spot wisata alam. Lombok Utara juga terletak pada jalur tujuan pariwisata dunia dengan wisata Tiga Gili yang menjadi pusat daya tarik investasi terbesar di Kabupaten Lombok Utara. Selain pariwisata, keadaan geografis Lombok Utara juga sangat berpengaruh pada sektor mata pencaharian penduduk Kabupaten Tiuk Tatatuna itu. Sebagian besar penduduk Lombok Utara bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, meski tidak sedikit yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata. Kabupaten Lombok Utara secara administratif lahir pada tanggal 21 Juli 2008 sebagai bentuk konsekuensi atas terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara. Beberapa tokoh pernah ditunjuk oleh Gubernur NTB Zainul Majdi untuk menahkodai Lombok Utara. Dan baru pada tahun 2010, untuk pertama kalinya, masyarakat Dayan Gunung memilih pemimpinnya secara langsung. Johan Samsu dan Najmul Akhyar terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati pertama Kabupaten Lombok Utara. Nama Johan Samsu tentu tidak lahir dengan sendirinya. Beliau adalah salah satu tokoh sentral dalam usaha pemekaran wilayah Kabupaten Lombok Utara. Sehingga tidak heran jika pada saat pilkada pertama, Johan terpilih bersama Najmul Akhyar yang juga sebagai tokoh pemekaran Kabupaten Lombok Utara. Johan yang tidak terpilih pada pilkada 2015 kembali bertarung pada pilkada 2020 bersama Dhani Carter yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda Lombok Utara, berhasil merebut kembali pucuk pimpinan Kabupaten Dayan Gunung itu.
Jika merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Lombok Utara tahun 2021-2026, pasangan Johan Dani berkomitmen menjadikan Kabupaten Lombok Utara sebagai kabupaten yang inovatif, sejahtera, dan religius. Maka program-program kerja pasangan bupati dan wakil bupati ini yang dilakukan pada masa pengabdiannya merupakan program-program yang dipenuhi dengan inovasi, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat Lombok Utara bisa terwujud serta Kabupaten Tiok Tatatuna itu dikenal sebagai kabupaten yang religius. Pada tahun 2021, program-program kerja pro rakyat Johan Dani telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Johan di periode keduanya ini berbuah manis. Pemerintah pusat menobatkan Kabupaten Lombok Utara sebagai kabupaten paling progresif dalam mengentaskan angka kemiskinan. Program-program pro rakyat semisal pemberian bantuan subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UMKM, program serap aspirasi rakyat KLU melalui program Memarak dan Merikek cukup ampuh menurunkan angka kemiskinan di kabupaten paling miskin di Nusa Tenggara Barat ini. Angka kemiskinan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 72.280 jiwa atau 34,14%. Mampu ditekan menjadi 59.860 jiwa atau 26,99% dari jumlah penduduk Lombok Utara. Di awal tahun 2022 saat dampak pandemi COVID-19 masih terasa, angka kemiskinan di Lombok Utara sempat meningkat, yakni dari angka 26,99% naik menjadi 27,4%. Namun dengan program-program yang penuh dengan inovasi, angka kemiskinan itu kembali dapat ditekan pada akhir tahun 2022 ini. Selain program pengentasan kemiskinan, program-program inovasi daerah juga patut diacungi jempol. Pada awal Agustus lalu, Lembaga Administrasi Negara LAN RI memberikan penghargaan kepada Bupati Lombok Utara berupa Inagara Award, sebuah penghargaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang memiliki inovasi dalam melakukan pembangunan daerah. Inagara Award diberikan kepada Pemda Lombok Utara atas keberhasilannya melahirkan 71 inovasi yang manfaat utamanya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat KLU dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah.